Koordinasinya sangat baik. Iya, cermat banget itu tuh coachnya, keren banget emang dan sudah diamati pastinya baik-baik. Ya. Ini jenius sih dari Bigetron sih. Betul sekali, gue setuju. Dan memang permainan mereka di atas, kadang-kadang mereka juga melakukan permainan IQ 200. Sementara kita bergeser sedikit di bootcamp. Yoi. Di sini masih gontok-gontokan nampaknya untuk T1 dengan no chance. Dan di mana Yeonjun Oppa sudah mulai memasak granat di depan. Dia sudah menyadari bahwa ada seseorang yang bergerak-gerak di depan gudang. Kali ini untuk no chance mereka split 4 posisi. Untuk histori sih biasanya T1 yang lebih mendominasi karena T1 satu spot di tengah. Ini kalau NC mereka bermain scrappingnya di pinggir-pinggiran bootcamp dan terpencar cukup jauh seperti ini. Coconut harus berhati-hati, 3 player ngegerbek sahur. Ketahuan di situ tanpa armor, tanpa helm. Mudah saja 3 player mendapatkan 1 poin kill. Lumayan banget untuk T1 membuka game kali ini dan ke arah Godlos kali ini Cijeli. Iya betul sekali, 1 orang sudah diamankan oleh T1 dan ada Seiden. granat masuk. Seiden masih berhasil untuk take cover dan low health banget. Dia pastinya untuk mundur. Godless di sini tidak ada helm, tidak ada backpack sama sekali. Mereka sebaiknya sih untuk regrouping ya, karena untuk split seperti ini di mana T1 bergerak sebagai unit ini akan menjadi malapetaka juga kalau misalkan no chance terculik satu persatu dan rontok di bootcamp. T1 komit sih. Dari segi tempat pertama dia terjun payung gitu kan. Awal-awal di tengah berempat. Kemudian juga pas next pergerakan kayak temennya mau ngelutinginnya di cover gitu loh. Betul sekali. Tadi tertangkap 1 playernya dari NC Coconut dan cukup struggle kali ini dari tim NC. NC betul. Berpencar cukup jauh ke arah mana mereka harus berputar. Kalaupun disengage kemarin RRQ Athena yang lagi-lagi gue bilang mereka berotasi melakukan sangat cepat banget dari arah Painan terus ke arah high ground yang sekitaran bootcamp itu. Betul, jadi rotasi cepat merupakan pilihan bagi hampir 70% atau 80% tim pada kali ini. Dan sementara itu tadi kita sempat lihat juga ketika T1 bergerak sebagai unit, mereka tahu sebenarnya di situ ada 1 orang dari NC ya. Tapi di mana mereka ingin meminimalisir resiko-resiko, that's why makanya mereka bergerak maju bertiga. Nggak berani 1 atau misalkan 1 versus 1, itu akan membuat chance-nya 50-50. Jadi ketika mereka bergerak sebagai unit, itu akan meningkatkan potensi mereka untuk menang di dalam fight atau clutch. Oh man, OR kali ini mencoba ngegerebek dari BTR. Harus berhati-hati posisi dari BTR dan OR pun di sini udah komit dengan 4 orangnya. Menabrak kompon Hatin. Tapi 2 player BTR lainnya lagi kemana ya? Mereka split kan tadi? Iya, split. Maksud gue di sini agak cukup harus berhati-hati banget nih. Betul. Zuxi dan Microboy. Betul Entah itu sekali. kayaknya udah menyadari sih ada suara-suara vehicle sih. Betul, pastinya sudah menyadari di mana di sini Orange sepertinya akan menyisir. Dia tahu di sini ada Bigetron. That's why kenapa dari area lootingan scrappingan mereka di area Camp Alpha, Bukit Camp Alpha mereka langsung menggerebek di sini dari Hatin. Sudah bakal ada yang masuk. Malvi, Microboy berusaha untuk menahan stepnya dengan melakukan proning pada kali ini. Tapi dilihat di sini Orange sudah melakukan pergerakan sebagai suatu unit menyisir satu persatu rumah, disusul dari Viru dari belakang. Kita lihat lagi Scout juga mulai mencari-cari kembali. Mereka semua sedang bertahan di sini. Zuxi dan Microwave menahan stepnya, berharap tidak akan ada yang naik ke lantai 2 ataupun mendapatkan informasi bahwa masih ada player di dalam Hatin. Ya, dari 2 player Bigetron tidak ada melakukan pergerakan signifikan, benar-benar nahan step. Gue berharap Microboy bermain gemilang kemarin ya. Betul. Terjadi kali ini, mudah-mudahan kita doakan saja, bantu doa juga guys. Setiap doa itu memudahkan pergerakan Bigetron. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Kali ini masih mencari dari OR ngegerebek. Membantu juga. Oh my god. Pencari lootingan di sini Microboy. Oh man, Gil, lihat Microboy. No. Gil mudah saja. Oh man, Microboy. Microboy nampaknya tidak aware dengan step yang dilakukan oleh Gil kali ini dan langsung saja di finish dengan sangat mudah karena tadi kalau kita lihat tidak ada defensive movement dari Microboy, sayang sekali. Tapi sayang banget. Zuxi pastinya sudah mendapatkan informasi penting bahwa Orange in your area sekarang. Iya, tadi Microboy juga memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebenarnya bisa sih melakukan sedikit pergerakan. Mungkin nggak ingin kedengeran stepnya banget gitu ya. Jadi benar-benar nahan. Tapi mau gimana lagi. Zuxi mudah-mudahan selamat di sini. Ataupun nggak selamat bisa nge-clutch 1 lawan 4 pastinya. Bisa karena kita doakan saja guys. Terminator dunia ya. Yoi. Betul sekali. Makanya ayo teman-teman terus support di sini Bigetron. Semoga mereka bisa regrouping kembali. Semoga Zuxi bisa regrouping dengan Luxi dan Ryzen yang berada di seberang sana. Sementara kamera bergeser kembali dengan drone-nya. Di sini ada Valdus yang sudah bergerak menjadi sebuah unit. Dia melebarkan areanya di atas suatu open area pada kali ini. Dan T1 juga sudah mulai bergerak. Iya, kalau kita lihat dari minimap semua player Valdus
Faldus sudah set up posisi juga mengarah ke utara, selatan, timur, barat. Tapi T1 kayaknya lebih memilih disengage aja dengan 4 horizontal rotasinya di sini, nggak ingin mengambil resiko yang lebih. Dan kita kembali ke RRQ yang selalu cepat melakukan rotasi, tapi satu pemainnya tersungkur lesu, tapi masih bisa diamankan nampaknya. Ya, berhasil untuk healing juga dari Jinan harusnya, tapi terjadi tembak-menembak di sini. Sudah didapatkan lock positionnya. Nah, ini dia reply-nya kenapa selalu yang lagi momen-momen seru. Tapi no problem, Tidak kita masih bisa lihat di sebelah kiri. Betul. Yoi. Masih bisa ngeliat di sebelah kiri, di sana masih tetap melebarkan posisi mereka untuk tim Secret juga. Dan ya replaynya itu tadi beberapa momen yang memang kita sempat miss juga, di mana Martin berhasil mendapatkan misil nampaknya dengan frag grenade-nya. Tadi sudah di knock out satu player, sementara langsung diamankan. Valdez sudah mendapatkan 1 poin setidaknya untuk map pada kali ini. Sementara kita lihat setup masih dilakukan untuk RRQ menjaga compound, tidak mau bermain terlalu rusuh karena mungkin RRQ harus mempertahankan posisi mereka yang ada di placement pertama. Iya, dan malah RRQ yang disengage kali ini. Tumben banget, biasanya mereka nabrak-nabrak aja gitu. Ya. Udah ada 1 dapat, tapi memang tadi posisinya yang G9 atau Beer 11 ya? G9 kayak yang ter-take down ya? G9 tadi sempat, Iya, tapi bisa revive masih bisa juga. revive. Mungkin karena lawannya TS gitu. Ntar aja lah belakangan, karena TS juga lagi naik-naiknya. Yuhai, Betul. 9 kill di Miramar, ngeri banget gak turnamen. Ini turnamen internasional yang Asia guys, 9 kill gila. Ya, World East berarti World sudah bagian East. timur dari dunia. Ini menunjukkan memang laga dari player-player di sini udah di atas rata-rata. Iya. Sementara juga tadi kita lihat dari RRQ kayaknya udah mulai terkikis juga untuk healingnya. Sempat kan terlihat juga tadi dari G9 sudah tidak ada first aid kit sama sekali. Tapi di sini Beer 11 sudah mulai mendapatkan informasi. Pasti di depan sana sudah ada tim lain. Ya. Mungkin untuk berusaha untuk mendapatkan vision lebih. Di sini Beer 11 melakukan proning dan TSM, lagi-lagi mereka sudah melebarkan area mereka di open field. Iya, kemudian juga sebelah ada NC, nampaknya juga sudah bergerak dari arah bootcamp. Tapi yang gue yakin adalah utility dari mereka, kemudian juga armor pastinya itu sangat kurang banget, sudah diambil banyak oleh tim T1. Bahkan tadi gudang 3 juga dihantam juga sama T1. Betul sekali. Ini Mereka berusaha untuk banget ya. Ya, berusaha untuk mendapatkan lootingan lebih pastinya di bootcamp, karena yang kita tahu bootcamp itu high risk, high loot. Yoi. Seperti itu. High risk, high loot, kemudian juga high position paling tengah. Udah di tengah lo gampang ingin kemana aja nih. Seperti ini, dan kita lihat zona selanjutnya. Hampir semua tim sudah berada di dalam kecuali BTR dan juga OR. Nampaknya bakalan baku hantam yang pertama ini. Kita doakan saja. So, doakan aja enggak ya. Kalaupun Clutch menang. Ya, betul. Amin. Yoi. Dan Zuxi sepertinya bisa berhasil untuk survive di Hatin dengan pergerakan tidak terlihatnya. Iya, ngepron pelan-pelan dia. dan langsung saja berenang untuk regrouping dengan Luxi dan Ryzen. Tapi seharusnya tuh lebih aman sih ketika dia masuk ke arah utara. Karena utara itu masih kosong ya. kosong, kemudian juga hanya satu tim aja. Tadi gue lupa tuh arah tim ping gitu deh. Iya, betul sekali. Dan sementara kita lihat di sini dari KOG sepertinya sudah akan melakukan bombardir. Satu granatnya sudah mulai masuk, satu player tereliminasi, masih ada Sirvi di belakang asap. Half damage sudah didapatkan. Akankah sempat untuk healing? Tapi di sini dia sisa berdua saja. Sinners bakal melakukan spray down dari KOG. Tidak ada apa-apa di dalam bagi. Sepertinya akan berusaha untuk meledakkan baginya saja. Iya, 2 setup posisi yang bagus dilakukan oleh KOG. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Come on, dukung siap right-nya kali ini. SG Ted cukup struggle. Dia ingin ke arah mana dulu karena kanan kirinya juga tertembak. Dan SG pun harus duluan pulang. Belum, masih ada Ted. Tadi di finishing di Marvy-nya. Coba spekulasi Fred Garant ke arah konsep. Braga coba ditembaknya di situ. Masih ada Boss di belakangnya dan nggak bisa lagi kemana-mana. Sub 77 mengakhiri dari perjalanan Synergy. Ya, betul sekali. Synergy harus tereliminasi dan puas di posisi ke-16. Karena tadi memang posisinya juga cukup terbuka. Mau gimana pun juga KOG memiliki advantage untuk melakukan flank juga. Dan satu player berhasil untuk menusuk belakangnya. Sementara kameranya goyang-goyang kali ini. Nih helikopternya kenapa nih? Ada badai apa nih? Ada burung puyuh. Nah, Bung Puyuh. Bung apa teman? Ayam goyeng. Nah, kan kali ini ke arah Valdus yang nampaknya sudah mengetahui informasi satu kompon yang sudah dihinggapi oleh TSM di sini. Dan Bigetron sudah terlihat hari ini. Kali ini nampaknya bakalan mencoba
mengatasi tim OR dulu pasti. Memang nih OR yang paling penghambat banget. Ya betul sekali. Tapi dari segi zone kayak udah di dalam agak sedikit dalam ke circle sih. Betul, betul, betul. Dimana tadi kita sempat lihat juga untuk placement point, perbedaan poin Bigetron dengan RRQ ada sekitar 18. Jadi secara otomatis Bigetron harus winner chicken dinner untuk bisa mengejar keketinggalan ini. Harus. Atau enggak, seenggaknya bisa dapetin kill yang banyak, posisi top 3, itu harusnya bisa mengejar keketinggalan. Tapi tidak lupa juga kalau misalkan RRQ masih di atas itu bakal sulit pastinya. Nah sementara kita sudah lihat dari tim Orange yang sudah melakukan pergerakan dari area Bukit Camp Alpha, sepertinya mereka sudah mencapai area main island pada kali ini. Oke, benar banget. Dan juga dilakukan rotasinya berjalan pelan-pelan tapi pasti menghadapi satu kompon untuk menambah utility. Kalau kita lihat utility-nya 2 first aid, 3 energy drink. Sebenarnya cukup, tapi ya smoke yang pastinya dicari di dalam Sunhawk. Smoke itu susah nggak sih, Ci? Menurut gue sih susah banget. Nggak susah banget sih, susah aja. Susah aja. Frag grenade juga merupakan unsur yang penting untuk di Sunhawk karena memang banyak sekali cacing-cacing. Nah itu dia sebabnya kenapa banyak sekali player yang menggunakan utilities frag grenade untuk berusaha mendapatkan player-player yang sedang nge-prone. Ya, kemudian juga permainan dari Bigetron kita tahu hampir 4 playernya tuh bisa banget bermainnya sangat apik, sangat rapi, masaknya benar-benar matang gitu kan, meledak duar gitu. Tapi kali ini RRQ, hari ini yang bermain bomnya itu banyak banget. Ya, RRQ bermain lebih rapi pada hari ini dan sedikit menggila, bisa kita lihat juga dari segi kill point, mereka cukup banyak. Dan mereka bermain dengan konsisten. Walaupun tadi sempat kita lihat juga tersisa 2 orang ya RRQ. Tapi mereka masih berusaha untuk survive sampai ke akhir circle. Sementara kita lihat Bigetron tersisa ber3 orang saja, Ryzen, Luxi, dan Zuxi. Ya, ini dia mengambil utara dari circle yang tadi gue bilang bisa dibilang cukup aman. Oh, nih tim pink maksudnya tim T1 yang sudah stay di arah Paradise. Jadi cukup jauh juga sih, lumayan deh. Tapi berani loh, jauh loh antara bootcamp ke Paradise. Bisa dihantam NC kalau nggak Valdus. Tapi kayaknya mulus-mulus saja perjalanan mereka. Next, masih alhamdulillah mendapatkan circle zone. Tapi di sini PR-nya adalah mereka lagi-lagi harus meratakan tim OR terlebih dahulu, Ci. Iya. Orange ada kemungkinan bisa ketemu dengan Bigetron, tapi kita harap mereka tidak akan ketemu di awal circle, mungkin di akhir saja. Dan terjadi penumpukan di area selatan, namun kita bisa lihat dari sisi atas, barat, laut, utara itu masih kosong banget. Please, ambil utara aja. Anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia, kalian pasti bisa mendapatkan. Dan tim-tim yang berada di selatan itu pusing banget. Banyak banget itu numpuk ya. Setelah meratakan satu tim, next ada satu tim lagi. Bisa meratakan satu tim lagi, next masih ada lagi. Jadi sekitar 3, 4, 5 tim lah yang harus mereka atasi. Iya betul sekali. Jika misalkan Bigetron bisa mendapatkan area timur laut, itu pastinya enak banget. Tapi ternyata di sini sudah ada yang ter-take down. Matoy langsung di-secure kill point-nya oleh Jonathan. Betul banget, di sini Jonathan. TSM juga set up posisi yang cukup apik. Di mana tadi TS yang sedang melakukan rotasi langsungnya dipotong, tapi Yuhai di sini nggak mau kalah, balikin tapping juga ke arah Zengat. Ya betul sekali, di mana Zengat masih berusaha untuk melakukan spray. Di situ Yuhai, untung sekali angle shootnya tertutup dan sepertinya melakukan double pick. Ada satu orang di depannya. Ya, Matoy tadi terculik, nggak bisa lagi. Tersisa 3 player aktif dari tim Secret, tapi masih memang Yuhai yang lagi di buff. Lagi di buff ya? Di buff. Di buff. Damage-nya nambah. Yoi, biasanya itu dari bucin gak sih katanya? Oke, ini ada lagi baru teori dari Junior. Ya kan bucin nambah damage kalau kata komunitas PUBG ya nggak guys? Oke, siap, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus fokus pada kali ini. Gamenya masih tetap sedikit damai. Circle ketiga, 14 menit sudah lewat. Baru ada satu tim saja yang tereliminasi. Nampaknya di sini Orange berhasil touchdown ke Paradise. Wah, ini nih Orange Paradise. Ingat lagi nggak? T1 kenapa? Oh, yang pernah Through the Smoke. Iya. Si Orgil. Iya. Itu emang game sense-nya kuat sekali ya dari Orange. Dan emang itu pure skillnya dia. Betul. Sudah terbukti gitu. Dan kita kembali ke tim Secret dan akhirnya bertemu Yudu kali ini. Berarti tersandwich 2 tim. TSM dan juga Yudu. Betul sekali, dan sempat kita lihat juga di sini untuk di Paradise ada 3 tim yang menguasai Paradise. Ada Orange, Valdus, dan T1. Ya, T1 dan Valdus, CLBK lagi-lagi. Oh, seperti itu, bucin. Mereka memang jodoh kayaknya. Sempat dilihat dari beberapa map, memang entah kenapa rotasi dari Valdus, T1 ataupun Drop Zone selalu bertemu, entah berdekatan, bertemu. Ya itu kita masih bingung juga ya, emang jodoh nggak kemana? Jodoh nggak kemana, betul banget. Jadi mau di kayak gimana pun ya, kalau jodoh tuh bakalan kembali gitu, tetap bersatu lagi. Dan kita kembali ke arah Yudu yang masih alot di antara tim Secret sama-sama tim dari Malaysia di sini. Malaysia. Betul sekali. Orang humble. Wih, mantap. Dan kembali Biu nampaknya nggak ingin melakukan pergerakan yang signifikan, pelan-pelan mundur ke balik batu sebagai
obstacle-nya di sini dan kita lihat next circle. Alhamdulillah kita lihat Bigetron masih di atas, masih cukup aman. Yep. Mungkin bakalan agresif di zona-zona terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Next circle-nya ke arah Bigetron masih guys. Alhamdulillah. Nice. Like-nya dulu like. Kemudian hashtag BTR win. Indo Pride, BTR take my energy. Come on, come on, come on, come on. Ya betul sekali, di sini kita bisa lihat Bigetron sepertinya mendapatkan angin segar dari Sunhawk. Sejuk sekali, dia berada di tempat yang aman, cukup aman nampaknya. Sementara kita bergeser sendiri sedikit di sini ada Godless yang sudah mulai memasak granat Yoi, dilemparkan ke G9. depan. G9 will it connect? No, terlalu jauh, masih terlalu jauh. Heineken sudah mulai tersungkur di situ, bakal ada melakukan frag grenade kedua, dilemparkan, ada molotov mulai terdengar pecah di situ, tapi tidak ada yang terjadi, hanya ada pohon saja dan berhasil untuk revive nampaknya. Sementara kita masih menunggu lagi. G9 punya banyak sekali granat, Heineken berhasil di revive, bakal connect, langsung ter-take down kembali, baru revive, langsung jatuh kembali dan lagi-lagi kita lihat memasak granat yang kedua, masuk Pak Eko, Godless, Masuk Pak Eko. knockdown kembali. Dua orang player sudah tersungkur dan ini bakal menjadi push commit untuk G9. Mulai maju melakukan spray down, mengamankan securing key point dua orang. Masih ada Off-Dells di sisi Off-Dells. kiri. Oh. Ternyata berhasil di-flank oleh Beer 11 dari sisi belakang. Yoi, ini agak cukup sulit. Bigetron mengejar karena menambah poin kill 3 lumayan, tapi kita yakin pasti bisa optimis. Tapi kita kembali ke tim IND dan RCS yang lagi beradu di blue zone di sini Cijeli. Yep. Tim IND Trans dan Slayer menjadi tandem depan untuk berjalan ke circle zone dan Transnya mengorbankan diri nampaknya sebagai backup line. Ya, betul sekali. Tapi di sini kita lihat juga RCS sudah kehilangan dua playernya, sudah knockout. Di belakang sana masih ada Web dengan Yurali. Granatnya nyaris, splash damage saja, nyaris. tipis-tipis aja. Slayer di sini juga sudah mulai melihat Yurali di depan sana, langsung melakukan spray down. Tidak bisa Asik. loncat-loncat, langsung saja ter-take down. Tersungkur lemas, bahkan langsung di end, securing point buat tim IND. IND masih satu player lagi yang harus dihadapi. Web di sini berdiri langsung saja. IND apakah menang Slayer, tapi masih ada satu player IND. Trans bisa dihabisi dan Web yang memenangkan quest ternyata. Oh my god, seru banget. Ya, betul sekali, luar biasa sekali. Tapi perlu diingat, ini Blue Zone sudah mulai bergerak, harus segera melakukan healing dan bergeser kembali di sini padat ramai merayap di Paradise Resort. Sudah ada TSM dengan T1 bakal melakukan fight. Faltus sudah tereliminasi oleh TSM. Nampaknya ini akan menjadi perebutan zona ataupun compound. Pada kali ini Clutch God pun sudah mulai tersungkur, Yeonjun sudah mulai tersungkur. Tersisa dua lagi. Masihkah bisa survive pada kali ini? Yoi, di sini T1 ZZP mencoba memasak-masak, melempar ke arah TSM. Pastinya apakah bisa didapatkan di situ Jonathan yang lagi minum, tapi belum bisa didapatkan damage-nya ternyata yang habis dimasak-masak. Dan Jonathan masih mengintip-ngintip, mendengar step, mencari informasi lebih dan Clutch God masih ada waktu untuk di-revive, tapi Blue Zone sedikit agak menempel ke mereka tergantung next circle yang Bigetron sudah berada di tengah. Tinggal nyayur aja, please dapat circle lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nyayur lagi kanan kiri bawah itu. Enak banget, kecuali OR mungkin yang agak sedikit memutar ke atas ya. Bisa. Tapi di sini dapat position enak banget. Di situ ada compound yang bisa Betul. di set up dan dikuasain. Jika mereka berhasil dengan matang meng-set up, mereka bisa meng-cut rotasi ataupun mencuri kill-kill dari beberapa player. Tapi di sini kita lihat Clutch God sudah menggunakan jump shot. Dua granat masuk. Oh my god, ini akan menjadi bahaya. One versus one situation, melakukan spray down dari Neo, mengamankan satu di depan sana, ada melakukan spray. Apakah berhasil ZZP mengamankan T1 di Paradise? Masih ada Neo di belakang sana, low health banget. Itu bukan orang, itu kotak. Badut. Dan kita lihat masih healing Neo. Bandit saja yang dia punya. Iya. Habis sudah, tidak ada healing kit lagi. Badut. Bukan. Itu badut weh. Bukan orang, itu badut. Pengawal ZZP masih mencari lagi Neo, tapi ada S12-nya nampaknya bakalan coba di dive sini, di push ke arah Neo dan Blue Zone pun sudah berjalan. Ini pelan-pelan ngeluting sedikit, come on Neo, kamu pasti bisa. Dan ke arah RRQ. Iya, RRQ berhasil mendapatkan Oh, TSM. Neo ternyata diculik sama Ernie. RRQ betul sekali, karena RRQ berada di depan Paradise Resort, tepat mendapatkan informasi bahwa masih ada tim yang fight di belakang, mendapatkan kill akhirnya. Ryzen. Dan Ryzen berhasil come on, mendapatkan Luxy. box. Satu orang ada spray coming in menuju ke Pimai, tapi Pimai masih bisa survive. Ini akan menjadi hawa segar pastinya untuk Bigetron. Iya, nggak masalah, Microboy mati, 3 pemain masih cukup kuat untuk bermain late game dan mendapatkan WWCD pastinya enak banget. Kompon yang dipunya, mereka tinggal nyayur aja ke segala arah, pastinya ke kanan, coba nge-cut rotasi dari box yang juga cukup terhimpit oleh Blue Zone di sini. Ryzen mengendap-endap, mencari informasi, box break nampaknya bakal menjadi korban pertama naik dan circle masih ke arah ke mereka. Yo, tekan like-nya dulu, BTR win, Indo Pride, BTR take my energy, go. Yes, harusnya di sini mereka memiliki chance yang sangat besar untuk mendapatkan winner chicken dinner. Selain mempunyai compound, mereka juga masih memiliki 3 player aktif. Sementara semua player sudah mulai rontok satu persatu oleh Blue
Blue Zone juga. Poin yang terpaut saat ini sekitar 20. Bigetron harus winner-winner chicken 21. dinner. Harus winner-winner chicken dinner untuk bisa mengejar. Terus Dan juga harus dipotong juga nih RRQ-nya. iya, Ya ada OR sih yang angkat dia sih. harusnya. Kalau Harusnya misalkan bisa sih. mereka tegak lurus ya. Oke. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sini. Nampaknya bakalan coba RRQ. Tersisa 2 playernya, Ernie dan juga Beer 11 di sini cukup sulit melawan OR yang sudah stay berada di high ground. Mestinya kelihatan sih kalau cacing-cacing dari arah high ground gini seperti ini. Betul sekali, sudah mulai meloncat-loncat juga bener. dari Mavi. Betul saja, sudah didapatkan oleh Scout. 1 orang sisa, Ernie seorang diri saja. Akankah Orange bisa meng-cut rotasi dari Ernie yang sedang melakukan cosplay menjadi cacing di depan sana? Nampaknya sudah mulai di-lock di Sniper Tower pada kali ini. Scout, oh jangan lihat ke BTR, jangan lihat ke BTR, lihat ke kanan saja. Oke, betul sekali. Ernie masih di-push oleh Blue Zone, walaupun di zona lambat. Tapi view dari Orange harusnya jelas banget menuju ke arah Ernie. KOG udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah Blue Zone berjalan cepat nih juga, udah Blue Zone yang ke-6, sakit banget. Kita fokus ke arah RRQ dan juga OR pastinya. Gue berharap Ernie juga bisa menculik sih 1-2 player dari OR. Jadi nanti finishingnya mulus banget untuk Bigetron. Ataupun Bigetron menjadi pihak ketiga untuk mengambil nyawa dari Ernie Suksi. Come on Suksi, itu sedikit lagi di arah sebelah kiri. Aduh tipis banget. Nyaris tadi bisa didapatkan Ernie. Dan fokusnya hanya ke OR tadi. Kalau misalnya dapat. Betul sekali, dan KOG Concept sudah mulai rontok juga oleh Playzone. Betul sekali, Greget sangat greget banget. Masih lengkap 4 player. Orange berhasil melakukan reset pada kali ini, berhasil di revive. Sub 77. Oh, tipis sekali, masih ada 6 first aid kit. Kalau mereka timingnya tepat, mereka bisa menjadi dokter dan mungkin menjadi pengganggu. Tapi kalau kita lihat jaraknya masih jauh. Masih jauh, dan kali ini udah set up posisi yang bagus banget. Ryzen di tengah, Zuxi sebagai tandem seperti biasa. Luxi memang sebagai sniper pemain belakang, dan kali ini Luxi mendapatkan sedikit barisannya ke arah Ryzen, dan OR pun sudah set up smoke. Dan memang Blue Zone sudah sedikit-sedikit mengendap ke mereka. Sebelah kanan, sebelah kiri, semua set up smoke sudah dilakukan untuk menembus pertahanan dari Bigetron yang sudah standby di dalam. Apakah bisa? KOG udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi Scott! Nice Ryzen! Come on, 3 player lagi pasti bisa. Ayo ratain Ryzen, please Luxi. Cari angle shoot yang enak. Zuxi, bisakah mendapatkan 1 player lagi? Please Zuxi, come on, di situ nice! Dapetin Scott yang secure. 3 kill point lagi. Come on. Viru bisa diamankan nampaknya di sini oleh Zuxi. Luxi dari arah sebelah kanan. Zuxi dapetin Viru. Rata sudah Orange. Bigetron berhasil meratakan, dan tersisa saja player-player di luar zone. Pada kali Ernie juga sudah low banget. Berarti tersisa Sup yang menjadi dokter. Sepertinya ini akan menjadi winner chicken dinner. Apakah berhasil? Oh my god, no, spray down, dan winner chicken dinner untuk Bigetron. Duduk. Semangat, sorry. Terlalu semangat, sorry. Winner. Dapat anjir, WCD. Nice, winner chicken dinner.